Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan di sini sistem informasi untuk marketing ya. Jadi di dashboard marketing itu ketika nanti akan login yang akan ditampilkan adalah menu ini ya. Jadi di sini ada quotation, ada performa invoice, ada purchasing order, ada packing list. Lalu di sini ada monitoring progress ya. Monitoring progress seperti ini. Kita akan bahas nanti ya. Nah, pada marketing itu ada 3 fungsi yang paling krusial, itu adalah di quotation, performa invoice, dan PO ya. Jadi untuk membuat order itu bisa saja langsung dari PI untuk produk yang sudah ready. Kalau produk yang belum ready, boleh lewat quotation. Karena di quotation ini akan diproses oleh PPIC, oleh pihak R&D, ini akan berhubungan di quotation. Kita pertama akan jelaskan quotation dulu. Untuk masuk ke quotation, kita akan klik lihat data. Ini adalah contoh-contoh quotation yang kita tes ya kemarin. Ini kebetulan kosong nih. Oke, ini karena sudah ada datanya, jadi dia akan error ya. Oke. Nah, untuk yang ini sudah di input ya, seperti ini. Ini sudah di input. Kita akan coba membuat quotation dari tombol awal ya. Jadi kalau untuk buat quotation, teman-teman boleh klik di sini. Nah, Anda bisa load dari quotation lama atau buat quotation baru. Jadi jika memang sama materialnya, Anda boleh load data dari sini. Gitu. Tapi ini hanya option saja. Biasanya quotation dibuat manual ya, karena dia bersifat baru ya, produk baru. Atau produk yang lama tapi di custom hampir 100% mungkin hampir 70% mungkin di custom, entah itu bentuk whippingnya atau bentuk cushionnya gitu kalau di rotan ya. Oke, kita pilih bayarnya, misalkan kita pilih buyer of trading, nanti valid untilnya delivery mungkin sampai dengan kita buat 30 bulan 4. Nah, kita masukkan item baru nih di sini. Misalkan OAK 1 kode SKAU-nya OK 1 misalkan. Deskripsinya misalkan ini chair misalkan. Lalu untuk ini satuannya kita pilih unit. Boleh set ya. Ya, kita pilihnya unit. Untuk menambah item, kita klik add item. Kita bikin OC 2. Ya, OC 2. Misalkan. Misalkan ini lamp. Kita buat quantity-nya masing-masing 2. Jangan lupa satuannya. Untuk estimasi ini bebas ya. Kita misalnya kita tidak tahu, kita buat 10 saja dulu karena ini akan diestimasi ulang oleh PPIC nantinya. Oke. Lalu klik simpan. Klik OK. Maka OK sudah masuk ke sini dengan status waiting. Kita bisa lihat status OK. Nah, di sini ada 3 tombol ini untuk merubah quotation-nya. Jika ternyata ada kesalahan penulisan quantity atau apa. Lalu di sini ada R&D. Sebetulnya ini R&D dan PPIC ya. Nantinya. Nah, seperti ini. Jadi ini akan masuk ke design. Seperti itu ya. Jadi nanti di sini akan menunggu dari pihak R&D, maka akan muncul gambar-gambar seperti itu. Setelah
Bentuknya bisa berupa gambar, foto, atau DWG, drawing ya. Cuman untuk drawing sifatnya download ya nantinya. Karena tidak bisa dibuka melalui aplikasi ini. Karena aplikasi ini bukan aplikasi drawing ya. Ini hanya aplikasi web. Oke, back to quotation. Itulah contoh membuat quotation ya. Kita akan lari ke quotation yang sudah ready ya. Nah, ini adalah quotation yang sudah ready. Seperti ini. Jadi kita cari yang sudah ada drawingnya ya. Wait. Coba di sini. Nah, ini contohnya yang sudah ada drawing ya. Nah, misalnya kan drawing ini sudah dibuat, terus kita ada pesan ke bagian R&D, misalkan tolong perbaiki lebarnya, misalkan. Ini contoh saja ya. Kirim. Maka request akan berstatus pending ya, dan menunggu balasan dari pihak R&D seperti itu. Nah, ini contohnya yang sudah terbalas ya. Oke, sudah dilaksanakan. Ini selesai dan approve posisinya. Oke, seperti itu. Bisa saja juga ini misalkan kita juga memberikan pesan kepada PPIC misalkan. Tolong update harganya misalkan. Nah, dia akan masuk ke revisi to PPIC. Jadi bisa pesan ya. Jadi melalui form ini marketing, R&D dan PPIC bisa berkomunikasi. Fokus kepada material atau barangnya, produknya ya. Seperti itu. Selain di sini, kita juga bisa berinteraksi ya. Nah, ini salah satu status yang online aktif dia. Maka sistem akan memberitahu bahwa ada yang aktif. Yang aktif bisa langsung kirim pesan dan chat ya nantinya. Seperti itu. Atau bisa melalui sini untuk evidence. Kalau di sini kan nanti ada evidence-nya ya, perubahan atau revisinya gitu. Seperti itu ya. Baik. Kita anggap quotation-nya sini sudah selesai. Jadi quotation-nya ada di sini, ada hapus, ada lihat ya. Jika sudah ada yang diproses, maka akan ditolak oleh sistem di sini. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke marketing. Lalu di sini ada invoice ya, performa invoice ya, performa invoice. Performa invoice diproses setelah quotation itu dinyatakan oke. Kita lihat. Ini adalah contoh-contoh PI ya yang sudah dibuat. Seperti ini. Ini hanya detailnya saja, detail PI. Lalu untuk melihat detailnya, boleh klik sini. Ini sebagai estimasi ya, estimasi kalkulasi untuk PI itu diserahkan untuk nanti di approval menjadi PO. Jadi pada PI inilah estimasi produk itu akan dilakukan gitu. Sebelum nanti kita akan konversi menjadi PO. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, bagaimana cara membuat PI? Cara membuat PI adalah klik ini. Ini bisa manual input atau generate dari produk. Generate dari produk ini maksudnya diambil dari quotation. Kalau manual input, kita lakukan proses inputnya manual. Pilih dari produknya, nama produknya apa, quantity, terus dan seterusnya. Tapi ini bisa dilakukan untuk produk-produk yang sudah existing. Tapi untuk input dia langsung convert dari quotation, Anda klik ini. Lalu pilih bayarnya apa tadi? OK ya, tadi kita pilih OK ya. OK trading misalkan. Sorry, OK trading tadi belum ini ya, belum di approve. Nah, ini sudah ada approval. Kita pilih.
Lalu ini adalah USD misalkan, currency-nya. Delivery date-nya kita buat kapan, sesuaikan saja. Nah, ini bisa di optional. Produknya boleh dipilih. Misalkan produknya banyak. Kan nanti untuk proses PI itu tidak semua yang quotation itu dimasukkan. Di PI inilah ada selection produk yang akan menjadi penawaran ya. PI itu sebagai dasar penawaran akhir ya, untuk nantinya dijadikan PO jika penawaran itu sudah di approve. Makanya di sini ada estimasi, jadi harga masih bisa di adjustment seperti itu. Pilih di sini atau pilih semua, nanti akan diceklis semua ya. Setelah dipilih semua, lalu simpan PI. Klik simpan, maka ini sudah menjadi PI. Lalu di sini ada ini untuk edit. Jika ada kesalahan, salah nama buyer. Lalu ini untuk web PI baru. Jadi sebenarnya ini udah selesai ya PI-nya ya. Sudah selesai. Bisa kembali ke awal. Jika sudah selesai, PI ini dianggap oke harganya, Anda bisa langsung konversi ke PO. Nah, seperti ini. Nomor PI ini ya akan dikonversi ke PO. Konversi langsung ke PO. Jadi tidak usah marketing itu ketik Excel lagi, PO, copy paste gitu. Jadi langsung konversi. Nah, ini sudah menjadi PO ya. Ini adalah detail PO-nya. Adapun kuantitinya akan diubah, bisa saya di sini ya. Sorry, di sini nggak bisa diubah ya kuantitinya. Jadi sudah tight ya. Jadi artinya sudah apa namanya? Sudah di set, tidak bisa lagi diupdate. Karena kita anggap PI itu adalah proses akhir penawaran. Oke, ini kenapa kosong? Karena kita belum set biaya-biaya fumigasi dan lain-lainnya. Kita asumsikan sudah saja, kita konversi. Lalu ini sudah menjadi PO. Ya. Nah, sudah menjadi PO seperti ini. Ya. Anda boleh print. Ini mata uangnya. Print. Anda tinggal setup aja. Seperti itu. Print. Oke. Tutup. Kita back. Dan kita kembali ke keuangan. Artinya, kembali ke marketing. Artinya semua proses ini sudah dilalui. Dari mulai quotation sampai dengan PO. Setelah jadi PO, ini akan bisa jadi packing list. Nah, untuk melalui packing list, pastikan progresnya sudah selesai semua PO-nya. Seperti itu. Nah, ini kebetulan ada satu PO yang belum selesai. Ini adalah PO tadi ya. Ini di sort by. Artinya ini sort by non PO ya defaultnya. Nah, ini pending. Maka Anda klik breakdown, Anda bisa membantu progresnya ya. Progres dari PO tersebut. Nah, untuk marketing sebetulnya ini tidak akan ada. Ini karena saya login sebagai super admin, jadi ini kosong. Jadi kalau untuk marketing hanya melakukan progres saja. Contohnya kita cari yang sudah ada progresnya. Nah, ini belum. Nah, misalkan ini. Yang muncul hanya lihat order saja, mengesup atau lihat order pabrik. Anda klik ini untuk membantu progres dari sistem ini. Nah, ini kebetulan sudah 100% ya. Jadi disinilah Anda bisa melakukan progress updating. Oke, kita cari lagi yang memang belum 100% tapi ordernya sudah. Oke. Coba kita buat order saja. Ini sisanya 1. Jadi ini marketing tidak usah ngerjakan ini ya.
Ini ada pekerjaannya dari produksi, karena saya loginnya sebagai super admin. Oke, ini misalnya harganya, biayanya 10.000. Oke. Nah, karena kita tidak pilih ya tadi ya, ini dianggapnya semua. Jadi tadi sebetulnya ada proses pemilihan untuk proses ini. Jadi proses ini bisa parsial ya. Nah, nanti ini kita asumsikan ternyata dia akan memproses semuanya. Nah, kita bisa bantu teman-teman produksi di lapangan untuk melakukan progres. Bagaimana caranya? Misalkan ini adalah jumlah target produksi. Ini jumlah selesai. Anda klik, misalkan ini. Lalu Anda masukkan jumlah kuantitas produksinya misalkan 1, karena di sini memang jumlahnya 1 ya, karena untuk tes. Lalu Anda misalkan simpan progresnya, maka persiapan ya bahan baku dianggap selesai dan ini akan dicoret. Jadi selama masih ada nilai, ini tidak akan bisa dicoret dan tidak akan melakukan progres ke selanjutnya sesuai dengan progres yang sudah dilewati. Jadi ada batasan, misalkan di sini 3, yang diprogres untuk ini selesainya 2. Jadi ketika masuk ke rangka kayu, yang hanya bisa diproses itu hanya 2, bukan 3. Karena yang satu masih menunggu. Dan seterusnya sampai dengan 100% semuanya, seperti itu. Jadi teman-teman marketing boleh ya membantu pihak dari produksi untuk ikut cek, khususnya di Pengsub ya. Biasanya kita akan ikut melakukan progres update di Pengsub. Seperti itu. Oke, kita kembali ke marketing. Itu adalah fungsi dari monitoring progress ya. Nah, ini akan disorting sesuai dengan marketing yang memang yang inputnya. Oke, lalu di sini ada packing list. Nah, packing list itu akan memasukkan data menjadi packing list secara parsial. Bisa saja dari beberapa PO. Dia akan menginputkan produk-produk yang sudah selesai saja. Misalnya kita buat packing list. Kita akan masukkan dari PO mana. Bisa jadi gabungan, ini kebetulan sudah dikirim semua, atau hanya satu. Nah, kita bikin packing list dengan cara adalah mengklik dan meset jumlahnya. Bisa saja kita kirim hanya 2 untuk PO ini. Sininya mungkin 10 misalnya. Maka ketika disimpan packing list, hanya nilai ini saja. Sisanya akan menjadi sisa. Nah, ini adalah hitungan langsung ya. Bisa dicetak, approve. Nah, sini boleh langsung approve. Oke. Ya. Approve. Nah, packing list ini akan dijadikan dasar nantinya untuk membuat data loading pada divisi ekspor. Jadi pekerjaan marketing sampai situ selesai. Ya, sampai dengan situ selesai. Nah, kita coba cek lagi. Ini adalah produk yang tersisa yang belum dikirim. Jadi akan terpantau dengan mudah untuk produk yang belum dikirim. Kita kembali ke marketing. Jadi dari sini ke sini sudah ya. Nah, untuk quotation, performance point, processing order, monitoring progress, packing list, seperti itu ya konsepnya ya. Jadi konsepnya singkat, sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan karena ini adalah ERP, jadi setiap data itu betul-betul diisi bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga menjadi data yang betul-betul kredibel gitu ya untuk divisi marketing. Kenapa saya di sini untuk divisi marketing dijadikan satu? Karena setiap prosesnya ini berkaitan ya. Beda dengan manual-manual atau tutor-tutor yang di keuangan, karena ini prosesnya mungkin sendiri-sendiri ya, beberapa prosesnya sendiri. Kalau ini memang semua saling berhubungan dan semuanya harus termonitoring dengan baik. Ini saya lanjutkan ya. Ini terakhir ada 2 icon lagi. Ini ada kelola buyer. Artinya marketing bisa menambahkan data buyer, bisa melihat data buyer ya.
Nah, ini sebagai super admin, jadi otomatis yang muncul akan semua. Nah, ini ada tambah buyer. Ya. Sini. Ini ada variabelnya. Ya kan? Ini untuk menambah. Nah, kalau dari marketing sendiri, dia akan memilih saja ya siapa yang dia handle. Nah, jadi master buyer tidak ada di sini, tapi master buyer itu ada di pusat ya, di master data. Jadi kalau ada buyer baru agar diinfokan kepada super admin untuk meregister data buyernya yang baru agar bisa diakses di sini. Seperti itu. Oke. Misalkan ini kita akan ambil nih, kita ambil sebagai buyer kita. Kita pilih marketingnya siapa, lalu simpan. Nah, seperti itu ya. Oke, marketingnya, nama marketingnya sudah ada tuh, seperti itu. Ini yang belum assign, belum ada marketingnya. Oke, kita kembali ke marketing. Yang terakhir adalah data kunjungan. Sebetulnya ini akan ada dua versi. Kebetulan versi mobile lagi kita susun sampai selesai. Mungkin setelah selesai kita akan memperlihatkan di sesi video berikutnya. Jadi kalau di versi yang ini kan karena ini versi mobile, bukan versi mobile ya, tentunya berpengaruh pada lokasi koordinatnya. Ini akan menyulitkan kita juga nanti saat-saat set. Jadi ini hanya mengecek saja data reporting catatan kunjungan. Nah, di versi yang mobile itu kita diberikan fitur untuk kita betul-betul menginput posisi kita saat mengunjungi pengsup. Jadi sistem akan mencatat lokasi pengsup tersebut, lokasi Anda di tempat pengsup dan menyimpannya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah catatan saja bahwa catatan kunjungan Anda ini kemana saja. Ini adalah destinasinya ya. 7 Februari itu Anda datang ke 3 pengsup misalkan. 5 Februari itu hanya ke 1 pengsup. Jadi ini tuh nanti ada grafik kunjungan ya. Di sini ada grafik kunjungan seperti itu. Ini catatan, kalau ada catatan. Jadi ini akan bersimultan terus, akan berlanjut terus sebagai dasar super admin melakukan cross check gitu. Pemantauan marketing lah fungsinya. Oke. Ini bisa alamat marketing atau bisa berdasarkan marketing. Kalau ini diakses oleh non marketing ini akan berbeda ya. Jadi ini juga diakses oleh HRD. Tentunya bisa dilihat semuanya seperti itu. Catatan kunjungan itu ya. Oke. Untuk marketing mungkin seperti itu saja metodenya. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi mobile ya. Nanti akan ada 2 pelatihan, yaitu sesi versi PC dan versi mobile-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.